Bapak tadi kalau mengatakan atau kita melihat kondisi di Indonesia pemberian istimewa ini kan sebenarnya juga sebelum-sebelumnya ada, bukan baru pertama kalinya. Bagaimana Anda melihat ini? Ya memang seperti dikatakan oleh Pak JK ya, Pak Wapres, bahwa pernah terjadi pada Hasan Tiro misalnya. Akan tetapi tentu kita kan melihat satu kondisi di mana ada kondisi tertentu yang darurat, ada force major. Ketika itu kan tsunami ya, tsunami memakan korban ratusan ribu jiwa. Dan kemudian proses perdamaian di mana puluhan tahun Aceh berada dalam posisi perang dan kemudian berdamai, maka perlu ada prosedur yang spesial yang khusus dilakukan pada mereka. Nah sekarang kalau itu menyikapi misalnya contoh Pak Archandra, lah di mana force major-nya, kedaruratannya apa? Anda melihat ini hanya sekedar pragmatisme sesaat saja? Ya dalam konteks gini, kita tidak anti pada siapapun, ini clear ya. Dan Nasdem tidak mengendorse siapapun untuk posisi Menteri SDM. Ini murni kita melihat bagaimana kita memberikan pendidikan kewarganegaraan yang baik. Kalau kita butuh keahlian Pak Archandra misalnya, banyak juga profesor Indonesia ya yang menjadi advisor bagi pemimpin negara lain. Saya dulu punya profesor namanya Profesor Aris Ananta, ini silakan dicek. Menjadi presidential advisor untuk Presiden Vietnam. Jadi nggak ada masalah. Kalau kita butuh Pak Archandra, karena beliau mungkin status kewarganegaranya belum pulih sebagai warga negara Indonesia, bisa, walaupun dia warga negara Amerika Serikat, menjadi penasihat presiden bagi Presiden Joko Widodo yang sebagai Presiden RI. Jadi ini dalam konteks ayo dong, kita berikan pendidikan, kita berikan keteladanan kepada seluruh warga bangsa. Keteladanan apa yang ingin kita tunjukkan ketika, ketika kau mau berhasil di negeri orang, kau pindah warga negara asing. Begitu pulang kau jadi warga negara Indonesia lagi. Di mana pendidikan kepada anak bangsanya? Artinya Anda melihat juga bahwa bagaimana komitmen pemerintah ini juga sepertinya tidak penuh begitu untuk menjalankan apa yang sudah ada undang-undang terkait dengan kewarganegaraan kan sudah jelas begitu. Betul, nah itu ini yang dituntut juga dari pemerintah bahwa komitmennya ini yang harus ditegakkan. Komitmen dalam konteks pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kedua Zaskia yang paling penting, memberikan teladan kepemimpinan. Ya, bagaimana pemimpin kita ini memberi value, memberi nilai kepada kewarganegaraan. Karena banyak juga dong warga negara Indonesia yang tetap tinggal di sini dengan segala cost and benefit. Dia harus menahan mungkin akibat-akibat yang harus ditanggung dia, mungkin juga health care-nya yang tidak, ya selama ini belum ada, mungkin zaman Pak Jokowi baru ada. Dia tahu bahwa healthcare di Amerika Serikat lebih bagus, tapi dia tetap memilih WNI. Artinya sedikit terakhir Bang Martin, kalau menurut Anda jadi sebaiknya seperti apa? Apa yang harus dilakukan langkah pemerintah terkait dengan orang-orang yang akhirnya ingin kembali ke Indonesia dengan warga negara Indonesia kembali? Artinya begini, kita harus cek case by case memang. Ketika kehilangan kewarganegaraan itu bukan by choice. Banyak juga teman-teman yang pergi ke luar negeri, sekolah, kemudian terjadi peristiwa politik di dalam negeri, misalnya peristiwa 65. Ketika mereka harus kehilangan kewarganegaraan secara paksa, nah ini beda lah prosedurnya. Tapi ketika mereka kehilangan kewarganegaraan Indonesianya by choice, di mana dia memang memilih menjadi warga negara A atau B, bersumpah setia pada negara itu beda lagi dong. Saya pikir di situ yang harus kita lihat kasusnya. Harus dilihat juga kasus per kasus tidak bisa disamakan. Baik, terima kasih Bang Martin Manurung.